Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus, mari Engkau memimpin kami pagi hari ini untuk kami boleh masuk memuji, menyembah Engkau, masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkaulah sumber kekuatan hidup kami, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kesempatan ini kita manfaatkan untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, supaya dengan firman Tuhan itu kita lebih mendapat kekuatan rohani menghadapi segala permasalahan hidup. Untuk itu mari kita doa lebih dulu, ya saudara. Bapa yang di surga, kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan untuk menjangkau hati kami, supaya hati kami disebut hati nurani, hati yang diterangi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya ajak untuk membuka surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16-17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Saudara perhatikan, ya saudara, dikatakan begini, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Coba saya ulangi, ya saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik dalam kebenaran. Ya. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, tulisan itu sama dengan Alkitab. Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Dalam bahasa aslinya, Theopneustos. Jadi semua tulisan di dalam Alkitab itu adalah tulisan yang berkenan dan yang ditulis, mungkin lebih tepat, yang ditulis oleh Allah sendiri melalui para orang-orang yang diperkenan. Jadi Alkitab ini, saudara, yang menulis Allah sendiri melalui orang-orang yang diperkenan. Artinya orang-orang yang dipercayakan menulis Alkitab ini. Ya. Alkitab ini ditulis oleh Allah, Theopneustos, yang dipercayakan oleh penulis-penulis yang berkenan kepada Allah untuk satu, bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan ini untuk mengajar. Terus firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu untuk mendidik dalam kebenaran. Saya ulangi ya saudara, ini Alkitab ini sebetulnya ditulis oleh Allah melalui orang-orang yang diperkenan. Artinya orang-orang yang dipercayai untuk menulis kitab suci itu. Isi daripada Alkitab ini ada mengajar. Manusia perlu diajar untuk mengenal, mengimani siapa Allah penciptanya. Ya, itu perlu. Sebab manusia pada umumnya itu sudah tidak mungkin mengerti siapa Allah penciptanya, itu tidak tahu. Malahan orang Kristen sendiri juga tidak begitu memperhatikan siapa Allah penciptanya. Yang diperhatikan itu pokoknya aku dikai selamat, aku diberkati. Siapa Allah itu mau gak ketok, tidak usah dipikir. Itu kebanyakan orang Kristen. Tetapi firman Allah itu, ini Alkitab itu untuk mengajar. Supaya manusia itu ngerti siapa Allah penciptanya.
Dan siapa Allah yang memberi hidup? Siapa Allah yang memelihara hidup kita? Bahkan siapakah Allah yang mengatakan siapa yang percaya akan Dia tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Saudara, seringkali ya saudara, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita ini sok-sok tidak begitu memperhatikan akan kebenaran-kebenaran Alkitab. Tetapi biar melalui pembacaan ini oleh Roh Kudus, saudara diingatkan. Ini Alkitab ini adalah firman Allah. Tulisan Allah yang dipercayakan, ditulis oleh para orang-orang yang diberkenan. Pada dasarnya ini adalah firman Allah yang berguna untuk mengajar. Ya, itu ada beberapa dasar ya, mengajar, menyatakan kesalahan. Sok-sok manusia itu tidak ngerti. Nek dirinya itu orang yang bersalah itu tidak ngerti. Manusia itu tidak ngerti. Manusia sering berkata, oh saya manusia berdosa. Tetapi apa arti dosa itu sama sekali tidak terpikirkan. Ya. Terus untuk mendidik dalam kebenaran. Kita dididik untuk mencapai kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, tetapi kebenaran Allah. Lantas dikatakan di dalam ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi manusia itu kepunyaan Allah. Saudara dan saya itu punyanya Allah. Tetapi saudara dan saya tidak mengerti siapa Allah kita. Aku yang milikku sendiri. Segala gerak langkah hidup saya itu ya nurut kehendak saya sendiri. Tetapi Allah berkata, karena saudara ini ciptaan Allah, milik Allah, saudara diajar, dididik untuk mencapai kebenaran Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita sangat beruntung. Andai kata Allah tidak menuntun jalan hidup kita kepada kebenaran Allah, kita ini manusia tidak ada harapan. Bukan saja tidak ada harapan, kita itu manusia setelah meninggalkan dunia ini, kita memperoleh hukuman yang kekal. Aduh, kita tidak bisa membayangkan. Tetapi sebelum itu terjadi, Tuhan sudah memberitahukan selagi kita masih hidup, supaya kita mencapai kebenaran Allah, mencapai iman kepada Allah sampai Maranatha. Puji Tuhan ya saudara-saudara, tidak perlu panjang-panjang, pendek saja. Tetapi kalau itu berkenan di hati Allah, maka saudara dan saya termasuk orang yang diberkati. Orang yang dipimpin oleh Allah untuk mencapai
hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ayo kita akhiri dengan doa ya saudara. Kiranya Tuhan menyertai saudara setelah mendengarkan renungan singkat ini. Roh Kudus berkenan menjelaskan firman Tuhan ini sehingga hati kita itu diterangi oleh sinar Allah dan yang gelap itu menjadi terang sehingga terang itu tidak sampai terantuk-antuk dan kita menjadi anak-anak terang. Puji Tuhan, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.